ya mudah-mudahan sekali jalan yang baik. Mas Rin sama Mas, ini kan sebenarnya jelang pernikahan kalian ya? Maaf, Sampai mana? jelang ulang tahun pernikahan. 16 Februari ya. Iya, bulan depan. 5 sampai 17. Ya memang sangat disayangkan. Dari pagi udah bangun udah rasa nggak enak, tapi sudah berjalan bersama. Ternyata pas dijalanin berat ya, sangat berat, sangat emosional. Lagi kalau berapa kali nama anak kita disebut, saya ingat pada saat mereka lahir terawat ya, tapi ternyata cuma sampai di sini aja. Tapi ya saya berharap terbaik buat anak saya, buat Mbak Asia. Saya mengira Mbak Asia, tapi pasti kenangan 17 tahun itu tidak akan mungkin hilang ya, akan selalu ada di hidup saya pastinya. Saya memang ini udah keputusan kita bersama, yang memang kita sudah pikir bersama-sama, kita udah berusaha juga untuk mempertahankan, tetapi memang Allah menetapkan kita cerai dulu gitu ya. Jadi ya sangat disayangkan, karena ya saya tahu next month itu Februari ya, dimana kita biasanya anniversary, tapi memang nggak diizinkan lagi untuk bisa bareng. Tapi ya terima kasih proses yang lumayan bolak-balik, tapi akhirnya hari ini bisa terputuskan ya. Ya ada caranya campur aduk ya. Ya di satu sisi oke, sudah selesai, tapi di sisi lain ini ternyata tidak gampang ya. Kalau mendengar begitu putusan dibaca, ternyata tidak segampang yang saya pikir bisa menerima semua ini. Cuma memang mungkin kita harus cerai dulu, kesepakatan bersama. Ini sama-sama berat nggak sih Mas Gali Mbak Asin menerima kenyataan mungkin sudah menjadi statusnya juga mungkin? Kejadiannya udah 4-5 tahun yang lalu Mas. Iya, kan udah tahu juga kejadian seperti apa. Mas Gali juga tahu, sadar juga melakukan itu. Ini udah dipikirin 4-5 tahun. Udah kita ke psikologi keluarga juga 4-5 tahun. Jadi Tadi disebutkan Untuk bagi 2022 waktu udah mulai anak-anaknya pisah. gimana nih? Ya. Untuk bagi waktu anak-anaknya. baik-baik lah, semua baik-baik. Mas Gali mau kapan aja datang boleh, kapan anaknya kapan aja boleh. Mas Gali begitu nggak? Saya ada larang apapun. Mas dan Mbak, dari tadi disebutkan dari 2022 udah mulai pisah, dan sekarang nih seperti puncaknya, apa ada kelegaan atau apa mungkin? Mas, bukan dari 2022 aja, 4-5 tahun yang lalu kan. Ya intinya begini, itu pasti proses yang lama ya, sudah jadi udah lama juga, jadi perselisihan udah lama juga, dan kita berusaha, tapi emang ya kita sudah bersepakat untuk berpisah, untuk bercerai. Mas, sejauh ini bagaimana sama Ya 4-5 tahun yang lalu anak-anak juga lihat kejadian seperti apa. Satu keluarga utuh, keluarga Mas Gali juga tahu. Jadi rasanya mereka juga tahu akan seperti ini. Kejadian bertengkar di depan keluarga. Kalau soal prinsip bukan cuma satu, kan banyak prinsip-prinsip di pernikahan. Apa aja, masing-masing punya prinsip-prinsip yang kalau kamu melakukan ini saya bisa selesai, kamu melakukan ini saya bisa selesai. Nah, saya punya sama Mas Gali punya prinsip-prinsip ya, ketika Mas Gali langgar atau Mas Gali langgar, kita selesai. Dan prinsip-prinsip itu yang dilakukan sehingga saya tahu, Mas Gali tahu, saya tahu, sehingga
Kedua, kejar apa itu, prinsip apa yang tadi kita asimilan, dilanggar apa itu kan hanya kita berdua yang tahu. Jadi kita sudah sepakat tidak akan mengetahui apa yang terjadi. Ya, pasti itu bikin tindakan kita akhirnya harus begini. Dugaan-dugaan orang ketiga gitu-gitu ada masih. Terus saya bilang, Mbak, itu saya bantah ke awal dan kita tidak akan pernah mau memberitahukan apa yang terjadi sebenarnya. Katanya Mbak Asri sudah memaafkan Mbak Asri dengan sudah berpisah nih kejadian tersebut, apakah akan dilupakan atau membukakan pintu maaf gitu? Maaf sih udah dari kemarin-kemarin, tapi udah selesai aja. Mari mungkin Mbak Asri mungkin datang ke pengadilan dengan pakaian berwarna cerah yang mungkin sudah siap untuk mengenai status jandanya udah Enggak lah, nggak ada yang siap, nggak ada yang mau. Siapa yang mau? Sendirian ngadepin hidup kamu. Tapi karena saya nggak bisa milih. Hidup penuh dengan kebutaan. Nggak apa-apa. dengan pakaian berwarna cerah mungkin Kita menggambarkan hadapi semua kejutan di hidupku. Saya harus tetap kuat menghadapi semuanya. Pada waktu 14 hari mungkin dari Mas Ferry apakah akan ada usaha-usaha lainnya seperti apa? Enggak, Sebelum- saya sudah fix, sudah final, kita memang sudah harus bercerai. Saya tidak akan melakukan apa-apa lagi. Yang saya nextnya hanya menjalankan kewajiban saya, berusaha sebaik mungkin. Memang ini juga di luar dugaan saya. Saya nggak kepikiran juga menikah untuk menjadi duda, nggak kepikiran sama sekali. Tapi ini sudah terjadi, faktanya sudah Allah sudah jalankan seperti ini. Ya next saya cuma berpikir untuk menjalankan kewajiban sebaik mungkin. Mas Ferry mungkin di beberapa kesempatan tadi di dalam ruang sidang sempat menitikan air mata. Kita mungkin momen apa mungkin Mas yang akhirnya membuat men-trigger Mas Ferry untuk menitikan air mata di ruang sidang? Emang saya orangnya cengeng. Apa-apa aja nangis, apa-apa aja. Aku orangnya ekspresif, jadi rasa sedikit nangis, aku nangis, biar sehat. Aku seneng, aku tawa, aku orangnya open, apa yang aku rasain. Begitu juga dengan keputusan ini. Udah 45 tahun, saya merasakan ini, saya berani, saya udahan aja. Gitu. Jadi, apapun juga, saya mesti hadapi. Aku orangnya ekspresif, tapi ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita ceritain karena itu hubungannya pribadi. Saya punya kesepakatan juga, saya menghormati itu juga, jadi saya pikir tapi memang ada aksi, ada reaksi. Jadi kenapa saya melakukan ini, pasti ada sesuatu yang membuat saya tidak bisa karena saya menggugat ya begitu. Jadi saya merasa terima kasih teman-teman. Saya rasa tidak keputusan baik, tapi satu lagi apa yang kita rasakan harus kita bisa ungkapkan, dan kalau memang itu terasa berat harus kita lepaskan. Jadi saya ada Mas Gali merasakan itu, jadi saya merasa sudah, jadi nggak ada yang bagus dari perceraian. Jangan dicontoh juga, kalau bisa semuanya prinsip-prinsip yang ada di pernikahan baik ini dijaga dengan baik, karena kalau salah satu prinsip-prinsip tidak terjadi atau dilanggar atau apapun juga, pasti ada salah satu yang merasa tidak seperti semestinya. Jadi ada salah satu yang merasa terluka terus akhirnya. Tadi kan di hakim juga bilang kalau pernikahan isinya cuma sesuatu yang memberatkan, sebaiknya jangan diteruskan karena nanti akhirnya akan membuat luka dan dosa dan apa juga ya. Jadi nggak ada yang baik, tapi ya kita berdua jadi belajar bagaimana harus